Dunia kembali menyaksikan eskalasi konflik dari ketegangan Iran, Israel, hingga keterlibatan Amerika Serikat. Tapi mungkin ini bukan sekadar perang regional. Di balik konflik geopolitik yang terlihat di permukaan, ada pertarungan lain yang jauh lebih besar. Cyber security, dominasi chip, perlombaan model artificial intelligence, hingga pembangunan data center raksasa. Semuanya kini terhubung dalam satu cerita yang sama. Perlombaan menuju dunia ketika machine intelligence dapat menentukan kekuatan ekonomi, militer, dan politik. Apakah konflik geopolitik yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah fase awal dari perlombaan menuju dunia baru? Bloomberg Technos Podcast, Technozone bersama Pandu Sastrowardoyo dan Maria Sarjana. Halo, nama saya Pandu Sastrowardoyo dan selamat datang di Bloomberg Technos Podcast, Technozone. Hari ini kita akan berbicara mengenai gejala dunia yang baru, bergerak ke arah era baru yang sangat terlihat dengan adanya konflik geopolitik di Iran. Antara Iran, US, dan Israel, ini menjadi sebuah highlight di mana sekarang adalah intelligence menjadi sumber daya strategis yang sangat menentukan. AI menjadi sumber daya strategis yang sangat menentukan. Dalam framing ini, cyber security, bahkan perebutan terhadap chip, dominasi terhadap model AI, pertarungan antara open source model dan juga state-owned model, sensor, data center, hingga perdebatan moral antara AI labs dan negara. Itu sekarang menjadi bagian dari perang. Ini adalah sesuatu yang dapat menentukan bagian mana yang akan menjadi hegemon, mendominasi, menggabungkan machine intelligence dengan kekuatan ekonomi, militer, dan politik. Nah, terus bagaimana? Kita hari ini akan diskusi dengan Pak Ray Frederick dari Alpha JWC Ventures. Ya, terima kasih undangannya. Bahagia sekali bisa kembali hadir di sini. Welcome back, sir. Yeah, selanjutnya, Pak Ibu Maria Sarjana. Halo, thank you untuk kami. Kita bisa kolaborasi lagi, ngobrol lebaran lagi. Iya, senang sekali bisa kembali ke sini. Thank you. Oke, nah ini mungkin satu hal ya, kita selalu bicara di luar sana sudah menjadi masyarakat yang sangat berbeda. Tapi perang tetap sama, kayak war never changes gitu, basically gitu. Belum virtual, kita belum serang-serangan di metaverse nih sekarang. Tetap banyak sekali yang menjadi korban dan juga banyak aset yang terkena, infra yang terkena juga. Tapi kali ini ada hal yang lucu nih, yang mungkin lucu dalam tanda kutip ya. Yang diserang juga termasuk data center. Ya Pak, jadi mungkin saya ingin mulai dari infrastruktur dulu nih, Pak Ray. Apa yang akan terjadi di perang yang sudah mengutamakan data center sebagai targetnya? Mungkin kalau yang saya lihat ya dari perang yang zaman sekarang begitu, itu adalah tiba-tiba surface-nya permukaannya itu jadi jauh lebih besar gitu kan. Attack surface-nya. Iya, attack surface-nya ya. Jadi kalau zaman dulu ya selain perangnya mungkin harus diperhatikan suplai makanannya, minumannya dan segala macam. Ini sekarang tiba-tiba oilnya mampet di satu selat Hormuz gitu kan, gimana? Dan tidak hanya itu juga, tapi kalau kita bicara mengenai data center, mengenai AI, lalu ada kan chemical yang critical untuk memory chip, contohnya helium, yang macet juga di sana kan, sulfur yang juga diperlukan untuk processing itu yang juga macet di sana. Jadi tidak hanya kebutuhan dasar seperti makanan, air dan sebagainya tentunya penting juga, tapi bahkan untuk supply chain-nya ini pun juga tiba-tiba menjadi sesuatu yang harus diperhatikan begitu. Bahkan kalau kita tidak mempertimbangkan bagaimana supaya AI itu bisa berkembang terus, untuk menghosting AI yang sudah ada saja kan ada failure rate GPU juga ya. Right. Iya kan. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 9% per tahun gitu. Nah, itu pun kalau produksinya macet, mau di-replace bagaimana itu gitu kan. Jadi yang saya amati tiba-tiba permukaannya itu jadi besar sekali begitu. Itu mungkin satu yang dari supply chain ya. Nanti ada lagi yang lain-lain yang bisa kita bahas juga. Taking a step back, ini waktu kemarin sempat ada juga cerita dari Rusia nih, yang di mana Rusia menjadi kesulitan karena mereka tidak bisa mengakses Starlink.
sebenarnya. Jadi ini yang rada menarik gitu akhirnya gitu. Itu infrastruktur juga. Dan karena dunia ini udah sangat berubah gitu. Starlink menjadi ya obviously itu jalur komunikasi ya. Tapi apakah sekarang ini sudah ada hal yang sama tapi terhadap akses kepada AI? Karena AI kan juga dipergunakan ya. Betul. Untuk Iya. ini. Bagaimana Pak? Iya. Mungkin itu yang kita dengar baru-baru ini ya, di mana yang terlibat dalam attack dari US ke Iran ini adalah platform dari Palantir kan, Palantir, disebut ya? Maven. Iya. Dan mungkin yang menarik di situ adalah ini terintegrasi dengan modelnya dari Anthropic Claude ini yang dipakai untuk mengidentifikasi target-target itu. Nah mungkin jadi salah satu pertanyaannya adalah, kan kalau perang selalu ada dua pihak ya. Nah pihak yang satunya ini bagaimana nih kalau yang pihak satunya ada state of the art model bisa begini, melawannya bagaimana? Ini mungkin kembali ke bagaimana aksesnya untuk ke situ kan. Kemudian ya tentunya tidak hanya akses modelnya saja, tapi juga kembali lagi ke pertanyaan bagaimana kita bisa menghostingnya, bagaimana kita bisa mendapatkan data center yang cukup juga untuk merun AI itu dan sebagainya. Kalau mundur sedikit, Pak, Ya. ini saya sebenarnya ingin tahu gitu. Kalau di luar sana kita memakai ChatGPT untuk istilahnya, tugas kantor gitu. Apa hubungannya dengan perang? Apa dipakainya di mana gitu istilahnya? Iya. Bisa dijelaskan? Iya. Kalau sebenarnya menurut saya aplikasinya lumayan banyak. Jadi saya sempat membaca bahwa di perang ini pun pengaplikasian AI untuk menganalisa image dari satelit ya, itu juga sangat terpakai kan untuk itu ya, image dari satelit, dan satelit itu kan agak sulit untuk dicegah untuk melihat apa yang terjadi di ranah kita begitu kan. Itu mungkin satu. Yang kedua juga adalah analisa ya, analisa dari yang namanya perang biasanya selalu ada chain reaction ke sana ke sini ke sana ke sini. Kalau saya bayangkan sih harusnya AI itu dipakai untuk scenario analisis, untuk melihat detail apa nih yang mungkin kalau kita manusia juga nggak kepikir semuanya begitu ya. Tapi anehnya kalau sebagai pengamat seperti kita pengamat awan ini kok belum terlihat bahwa analisa ini sudah dilakukan begitu ya sebelumnya ya. Itu yang menurut saya agak aneh sih. Sudah dilakukan nggak sih? Sudah dilakukan belum? Kayak seperti Selat Hormuz. Oh ini kalau perang tiba-tiba macet nih bagaimana gitu kan? Sebenarnya itu sudah kalau yang kita baca-baca juga sebetulnya sudah dilakukan, Pak. Mungkin nanti Pare lebih dalam lagi soal gimana sih singularity ini kemudian bekerja di era perang kita ya Pak ya. Tapi kalau yang kita lihat, kalau tadi pertanyaan Selat Hormuz sebetulnya citra satelit atau kalau bisa kita tahu biasanya kita pakai istilah spasial kan Mbak ya. Jadi spasialnya itu kan memang sudah digunakan gitu. Jadi untuk pengayaan ternyata Iran itu kan mengirimkan minyaknya nggak dari Selat Hormuz lagi, dia lewat Pulau Kark gitu kan. Jadi disitulah letak di mana ternyata perang ini menggunakan teknologi AI citra satelit tadi yang Pak Ray sebutkan, dan itu kayak dia nggak hanya dipakai untuk menentukan objek mana yang kemudian akan dibom, tapi ternyata untuk melihat juga pergerakan perekonomiannya Pak. Nah, yang kemarin baru saja kita juga lihat bahwa ternyata satelit itu bisa memantau pergerakan minyak Cina. Oh iya. Iya. Kemudian bendera sampai ke kapal ini tuh benderanya mana, asalnya dari mana, itu juga bisa terlihat dari satelit itu. Sebenarnya dari sini saya punya pertanyaan nih sama buat Pak Ray. Kadang-kadang kalau kita pikir ya di era yang seperti ini berarti tidak ada lagi yang ketutupan kan Pak Ray. Betul. Iya. Terus gimana? Kita ini sebagai maksudnya negara berkembang gitu ya. Nanti kita bisa nggak mengantisipasi efek dari peperangan ini, karena mau nggak mau kita ada di lintas peperangan itu Pak. Baik dari Cina Selatan misalkan maupun dari Iran maupun dari Amerika. Kemarin kita lihat ada bombardir yang pesawat Amerika yang lewat di atas kita. Nah, and so on. Nah, kalau Pak Ray melihatnya gimana tuh? Kita bisa pakai teknologi apa untuk bisa mengantisipasi kita terdampak dari perang itu? Iya. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita ekstrapolasi juga bagi saya lumayan worrying sih ekstrapolasinya gitu ya. Jadi mungkin yang tadi kita kembalikan ke yang image satelit dulu. Kalau bagaimana caranya kalau kita mau mencegah ini satelit yang nggak bisa kita cegah lewat-lewat nih bagaimana begitu kan? Ya mungkin salah satu teknologinya some kind of targeted laser gitu mungkin. Tapi kan sekarang ya kita tidak ada gitu kan. Nah, tapi mungkin yang lebih
lebih mencemaskan bagi saya untuk kalau kita sudah ekstrapolasi adalah sepertinya kalau perang zaman dulu itu asimetri itu masih lebih bisa jadi seimbang gitu ya. Jadi walaupun kasa asimetri bisa ada mungkin pasukan yang lebih kecil ketemu di sini seperti kayak perang gerilya gitu ya, Iya, Pak? perang gerilya begitu kan. Kalau kita sudah ngomong mengenai teknologi yang intinya adalah the best AI itu the most expensive, the most yang punya dapat hardware-nya. Iya, saya belum terpikir tuh bagaimana kalau untuk negara yang bukan US atau China bisa untuk punya harapan, iya, untuk kayak jangankan tidak usah mengenai seimbang lah, tapi bahkan asimetri pun masih ada harapan mungkin ya segitu. Iya. Oke, jadi kalau yang saya bayangkan nih Mbak Pandu sama Pak Rey nanti dikomentarin ya Pak Rey ya. Jadi kan sekarang kita semua semua komputer pakai sistem apapun juga, misalkan menghidupkan PLN misalkan, itu juga ada sistem komputernya, codingnya, ya modelnya. Dan tadi Pak Rey juga sempat sebut sebelum kita take ya kan Mbak Pandu bahwa yang kita paling takutkan kalau model itu datang dari Cina, datang dari Amerika Serikat, kemudian dalam situasi perang seperti inilah, kalau itu nanti kita mungkin salah-salah dikit gitu ya, dalam artian kelihatan memihak si A atau si B, kemudian diutak-atik, bubarlah semua sistem internet yang ada di Indonesia. Itu bisa terjadi nggak kira-kira Pak? Iya, nah ini kalau kita lihat mungkin negara tetangga kita Singapura ya. Singapura punya namanya critical infrastructure kan. Di mana ini ya infrastruktur itu yang terpisah dari dari internet, diisolasi. Ini khususnya infrastruktur yang running critical things di Singapura gitu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan situ, kalau kita mau mulai memakai AI untuk running critical infrastructure, dapat modelnya dari mana, begitu kan? Iya. Apakah contohnya Singapura atau Indonesia semua harus bikin model sendiri-sendiri? Kan itu susah, mahal, mungkin. Waktu itu, Indonesia bukannya mau buat model sendiri ya, waktu itu sempat di-funding ya. Itu gimana tuh akhirnya? Itu yang Sahabat ya. Jadi kira-kira. Setahu saya Sahabat AI 2.0 sudah keluar sih. Oke. Jadi sudah mulai ya mungkin. Jadi ada ketenangan sedikit ya. Tapi saya belum dengar yang 3.0 belum ya. Oke. Mungkin harus di-benchmark aja dulu kita bandingkan. Iya. Nah, cuma kembali lagi ke itu mungkin kalau kita buat sendiri lebih aman, tapi capabilities-nya bagaimana? Nah, itu gitu dia. Kan? Iya. Susahnya itu sih ya, memang sentralisasinya bukan cuma sentralisasi expertise, tapi juga bahkan compute-nya kan bahkan compute-nya, iya. Dan juga teknik-teknik terakhir untuk bikin supaya AI ini lebih pintar. Betul. Kan? Iya. Banyak teknik-teknik seperti itu. Itu secara natural pembicaranya ke arah yang dibicarakan sama Dario waktu itu. Dario yang dari Anthropic sempat ada pertengkaran ya dengan Department of War-nya Amerika Serikat. Boleh diceritakan Pak, itu menarik tuh. Iya, nah itu juga menarik ya. Jadi karena kan antara security dengan privacy itu selalu ada tension di antara itu ya. Nah, apalagi kalau kita mau berperang istilahnya. Ya, kita tentunya akan mengutamakan security, tapi kemudian pertanyaannya adalah seberapa jauh kita akan rela untuk mengorbankan privacy atau the rights of the citizens gitu kan. Kalau seingat saya salah satu dari poin utama macetnya Anthropic dengan Department of War itu kan karena apakah AI ini bisa dipakai untuk surveilling US citizens. US citizen surveillance sama weapons kan ya. Weapons. Autonomous weapons. Benar, iya. Nah, tapi balik lagi kalau lagi perang harus menang. Bagaimana tuh? Waktu itu ada beberapa pembelaan juga gitu terhadap Department of War yang menyatakan bahwa ya ini Dario is not an elected person gitu, official gitu, dia bukan bagian dari pemerintahan gitu, harusnya bukan dia yang memutuskan apakah ini etis atau tidak gitu. I don't know, tapi yang menarik setelahnya OpenAI justru ngambil kontrak yang mirip-mirip gitu. Betul, akhirnya ya Pak ya. Iya. Dengan limitasi yang mirip juga kan. Limitasi yang mirip. Iya. Dan mungkin kalau gitu pertanyaannya adalah yang nanti perang lawan Amerika, apakah mereka memiliki concern yang sama? Mungkin enggak kan. Mungkin mereka ya udah pokoknya kita menang dulu gitu. Iya, bisa juga begitu. Lucu juga sih sebenarnya, dan kita melihat ya untungnya alhamdulillah Indonesia tidak masuk ke dalam perang atau konflik geopolitik ini ya. Nah, itu dia nih. Nah,
pertanyaan ini buat Pak Ari sebetulnya nanti juga bisa ke Mbak Pandu. Ini tuh sampai segenting apa ya perang menggunakan AI ini, karena nggak cuman weaponize, nggak cuman analisa intelijennya aja, tapi juga kemarin perang bahkan di media sosial, Mbak. Pak iya. Ari. Iya. Jadi mereka nih ada tentara-tentara Iran yang kemudian itu sebenarnya AI, create AI, ya, kemudian menyerupai tentara Iran yang kemudian kasih statement-statement gitu. Oke, Dan itu banyak iya. banget. Nah itu kan membuat menggiring mata dunia itu menuju sesuatu hal yang mereka inginkan. Benar. Nah ini kan sebenarnya proksi juga Iya, gitu. iya. Gimana Pak Ray lihatnya? Iya. Nah itu juga salah satu ya. Jadi sempat ada paper yang meneliti seberapa persuasifnya sih AI itu kalau dipakai untuk menggiring opini massa Nah, iya, gitu iya. ya. Nah mungkin kan ada dua hal ya. Satu adalah ternyata persuasif sekali, lebih baik dari manusia rata-rata. Dan kedua kan scale-nya boleh dibilang tidak terbatas ya. Selama istilahnya digebuk duit dan compute, ya udah unlimited gitu kan, nggak ada capek, nggak ada apa, 24/7 bisa jalan terus. Nah tapi mungkin pertanyaan adalah bagaimana kalau kita mau mengisolasi diri kita dari impact seperti itu? Iya. Ya saya lihat model yang mungkin paling ada harapan adalah yang dilakukan oleh China sekarang. Jadi kan mereka social media semua segregated ya from the rest of the world. Jadi kita bisa masuk ke Xiaohongshu dan segala macamnya, tapi tidak sebaliknya begitu kan. Jadi saya kebayang kalau ada orang yang mau mendeploy secara massal persuasi menggiring opini akan jauh lebih susah kalau mereka mau melakukan itu ke Cina dibanding seperti kita yang ya semua juga open aja begitu kan. Ada Instagram, ada Twitter, ada Threads dan sebagainya. Iya. Dan saya sendiri sudah melihat ya lumayan banyak kasus di mana orang itu benar-benar kena loh. Kalau sudah terus di gini-gini opininya benar-benar tergiring gitu kan. Iya. Iya. Ada super powernya sekarang AI ya. Iya. Bisa benar-benar jadi hyper station yang bukan hanya superstition tapi hyper station Iya. yang didefinisikan oleh AI. Tapi kalau saya sendiri pribadi merasa bahwa memang harus tetap ada kebebasan untuk ada diskusi di dalam sebuah platform digital seperti itu. Hanya memang mencari cara untuk itu aman dari penggiringan opini. Mungkin misalnya saya nggak tahu, ini hanya ide ngobrol aja ya Pak ya gitu. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya di masa depan semua orang punya AI sendiri gitu yang bukan langganan brand ya, bukan OpenAI atau Anthropic, tapi mereka masing-masing punya AI yang independen sendiri, yang mereka hosting sendiri, mereka punya bahaya banget. agent sendiri dan lain-lain. Mungkin juga ini sesuatu yang kayak menjadi kayak immune system kita nggak sih? Jadi begitu ada penggiringan opini terdeteksi gitu. Paling gampang begitu ada yang mau mencoba menipu kita dengan pura-pura gitu jadi jadi orang tua kita atau lain-lain, kita itu langsung terdetek oleh AI-nya kita gitu. Oh bukan gitu. Ini that's not real gitu seperti itu. Iya. Kan something like that itu menarik tuh kalau misalnya ke depannya ya. Iya. Bisa. Tapi lama-lama ngeri nggak? Kalau jadi kan kalau AI personal ini kan tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi mungkin juga dipakai curhat dan sebagainya. Oke. Ya. Kalau kita tidak mentrain AI kita sendiri dari awal, gimana kita bisa tahu wah ini agendanya apa nih? Kemungkinan gitu kan? modelnya walaupun kita Iya. self-hosting pun modelnya. Iya, karena weights-nya kan udah dari orang lain begitu kan, yang mungkin punya agenda tertentu ya. Iya. Iya. Saya waktu dulu tahun lalu saya di Jepang ketemu sama ada beberapa researcher yang memang fokus untuk mengerti AI, khususnya waktu itu mereka riset terhadap cloud. Mereka mencoba untuk mengerti ini weights-nya itu dibentuknya seperti apa gitu. Nah itu mencoba untuk mengubah AI kita yang sekarang black box jadi transparent box atau glass box lagi gitu. Belum sampai banyak sebenarnya gitu, dia baru bisa kelihatan gitu, tapi masih ya istilahnya analoginya itu sama seperti menyelidiki otak manusia, jadi masih belum bisa gitu untuk tahu persis. Tapi ya apakah itu berarti semua open source weights di luar sana itu juga sebenarnya belum open? Iya. Karena benar-benar belum tahu kan dalamnya. Benar-benar belum tahu, iya. Ya, dan selama kita tidak persis tahu weights yang seperti ini akan menjadi seperti apa, ya itu menjadi salah satu additional attack surface juga kan ya. Ya, weights-nya bisa diginiin supaya
ternyata di scenario ini keluarnya jawabannya seperti yang diinginkan oleh ini. Aku jadi pengen tahu kayak misalnya US gitu kan, dia apply Maven Smart System itu yang tadi yang Palantir yang berhubungan sama cloud segala macam. Kan mereka harus audit dulu tuh, ya nggak sih? Jadi kayak kita mau beli pesawat tempur baru, targeting sistemnya harus kita audit dulu gitu, biar dia nggak macam-macam gitu kan. Bagaimana cara dia ngaudit kalau nggak bisa diaudit? Iya, tapi walaupun itu pun mungkin benar, setuju. Tapi at least yang bikin kan orang Amerika juga dan mungkin patriotik begitu ya. Nah kalau seperti kita nih, siapa yang mau bikin dan patriotik ke kita gitu? Mungkin itu pertanyaannya kan. Mungkin mulai dari Pare dan Mbak Pandu kayaknya. Kecuali kalau kita bikin sendiri begitu kan. Terus satu lagi Pare, ini ada yang tadi kalau Mbak Pandu kan mengulik mengenai apa ya sistemnya, cloud-nya gitu ya, modelnya gitu. Nah kalau Pare melihat gimana sih di dunia yang Pak geluti saat ini gitu dengan adanya perang Timur Tengah gitu ya, pernah nggak ada ancaman yang kira-kira masuk gitu secara langsung gitu ke apa? Misalnya bukan ke Pak mungkin ke AI-nya, ke sistemnya gitu. Karena kemarin ternyata Iran juga mengancam untuk melakukan pemboman secara langsung ke building Microsoft, Google. Termasuk Palantir, ya karena ya Amerika pakai MSS, jadi Palantir kena gitu. Nah, ini kan berarti kan ancamannya bukan cuman pengguna sama-sama pakai AI terus asimetris aja, tapi ternyata physically juga terancam. Pak Ray gimana nih melihatnya? Iya. Nah, itu di situ juga ada asimetri sebenarnya ya. Dan tadi kalau kita ngomong bagaimana asimetri ini semakin jomplang, kalau di sini mungkin agak kesebaliknya kan. Karena intinya sebagus apapun perlindungan suatu building dari misil itu hanya cuma perlu satu yang lolos kan, ya kan. Sedangkan kalau di sana harus 100% perfect tuh ya untuk mencegah gitu. Jadi di situ sebenarnya ada asimetrinya dan mungkin untuk perang yang seperti ini ke depannya kita akan melihat lebih banyak serangan-serangan ke infrastruktur data dan AI seperti ini, begitu kan. Iya. Kalau pertanyaannya adalah apakah saya sudah ada personal exposure ke sana sih belum, dan semoga juga tidak pernah gitu ya, semoga ya. Puji Tuhan ya. Tapi kalau misalkan paling lihat gitu ya, Indonesia ini kan tadi kita sudah sebut sama-sama tuh Mbak Pandu bahwa menawarkan diri gitu ya menjadi penengah di perang Timur Tengah, tapi sudah di warning gitu dalam tanda kutip macam-macam ya nggak usah ikut-ikut gitu. Nah terus kalau dari sisi teknologinya nih, Pare, kita itu kan sebetulnya harusnya membutuhkan beberapa teknologi yang mutakhir ya, kayak misalnya penangkis drone gitu katakanlah. Tapi drone itu sendiri sekarang untuk perangnya juga digerakkan oleh AI. Dan ada yang cuma segini kan Pak Abe ya. Yang kecil sekali ya dari China kan ada. Yang waktu itu pernah dipakai untuk bunuh orang langsung seperti ini ya. Jadi dengan adanya seperti itu, menurut Pak Ray, Indonesia tuh harus apa? Harus bikin apa? Tadi udah di-spill sedikit, tapi mau lebih dalam nih Pak Ray. Harus bikin apa, yang seperti apa supaya warga negara kita juga aman? Karena mau dibilang itu konfliknya jauh, ternyata juga deket kok kemarin gitu. Benar, gimana Pak Ray? Iya. Mungkin, nah itu, balik lagi, mungkin kita bisa awali dengan asumsi bahwa ya harusnya sih kita tidak akan mengagresi dong ya. Jadi mungkin lebih ke defensif begitu kan. Iya. Nah defensif ini mungkin ya in a way lebih susah sih. Karena kan ada asimetri seperti tadi ya. Hanya cukup satu yang lolos udah kena kita begitu kan. Tapi ujung-ujungnya kembali lagi saya pikir ya mau tidak hanya Indonesia tapi semua negara juga harus punya sendiri ini sistem yang berdaulat mungkin istilahnya, yang benar-benar ya kita bisa yakin, mungkin nggak 100% tapi 99,99% bakal selalu belain Indonesia, begitu kan. Nah ini big unknown nih, karena semuanya datangnya bukan dari Indonesia sekarang, begitu kan. Iya, sedangkan kalau zaman dulu kan boleh dibilang lebih mudah ya. Kalau yang namanya senjata ya ditarik pelatuk ya bekerjalah gitu kan. Begitu semakin canggih sudah mulai itu ada bagaimana kalau pesawat canggih ini waktu mau kita pakai secara remote tiba-tiba di turn off bisa ya. Kalau kita sudah pakai AI, nah itu lebih attack surface-nya lebih banyak lagi begitu kan. Iya, to the point kalau kita nggak bikin sendiri, apa pernah kita bisa yakin bahwa at the moment that we need it the most bakal belain kita nggak nih gitu kan? Iya di situnya. Indonesia dari dulu itu non-blok kan ya. Nah, kalau menurutku memang dalam hal
kalau di masa lalu memang non-blok itu sangat-sangat bagus gitu, karena kan kita punya kepribadian yang memang kita di antara kita tetap bisa berteman dengan semuanya gitu. Tapi kalau nanti kalau battle lines-nya udah drawn nih gitu, ini sekarang misalnya setelah Iran ada lagi yang lain gitu, yang lebih besar gitu, kubu Dudukan tapi bisa jadi sih. China, Taiwan dan lain-lain ya istilahnya, dan US itu kan ada. Kalau sebelumnya kita bisa tidak memilih gitu, kalau dengan AI aku ngerasa jangan-jangan efek geopolitiknya adalah kita harus memilih. Iya. Karena kalau kita nggak bisa kembangkan sendiri, dan untuk melengkap teknologi kan technological leapfrogging itu susah sekali gitu. Iya, Apalagi betul. untuk AI. Ya kita harus pegang kuda gitu, salah satunya gitu. Mungkin itu yang kita harus lihat dari pemerintahan kita sekarang, strateginya seperti apa gitu. Iya. Iya. Sepertinya ya saya nggak tahu, saya nggak bisa komentar karena saya bukan orang politik gitu. Tapi kalau dari yang saya baca memang sepertinya Pak Prabowo banyak ke Board of Peace-nya Trump gitu misalnya gitu. Hubungannya dengan teknologi Amerika gitu. Dan itu mungkin menarik. Saya ngerasa, tapi kalau ini menurut saya sendiri gitu. Jadi walaupun kita belum punya model sendiri, kita belum punya teknologi sendiri dan lain-lain. Tapi yang kita punya apa? Kita punya tanah besar. Kita punya, sebenarnya kalau kita benar-benar mengolah dengan baik, kita punya energi yang besar juga. Pertarungan AI itu bukan sekedar pertarungan siapa yang punya chip menurut saya. Tapi setelah itu energinya dari mana? Energi tanah, data centernya dan lain-lain. Jadi itu ada sesuatu yang masih kita bisa tetap tawarkan sih menurut saya. Jadi win-win solution-nya bisa kayak tadi ya, pilih kuda gitu ya. Ya seperti itu ya, kalau kita nggak bisa buat teknologi sendiri, kita pilih kudanya dan kita sediakan energinya dan lain-lain. Apalagi kalau krisis energi terjadi. Iya, iya. Oke. Pak Pare, kalau kita ngomongin soal MSS gitu ya, Maven gitu. Kalau Pare lihat seberapa berbahayanya sih teknologi itu gitu dalam masa perang seperti ini gitu. Karena itu menjadi one and while kayak bikin saya bacanya aja deg-degan juga gitu ya. Ya meskipun ya tadi kita berulang kali menyebut bahwa kelihatannya perang jauh tapi ternyata dekat. Itu seberapa mengerikannya sih MSS itu gitu menurut Pare aja. Mengerikan untuk yang kena maksudnya kena, kan? ya, Atau yang kena atau mungkin teknologinya itu seberapa keren sih gitu yang mereka pakai. Iya. Ini juga menarik sih, karena kan kalau kita lihat apa namanya di ranah startup ya, ranah startup itu kan biasanya apa namanya the bleeding edge begitu kan. Ya jadi apa yang paling advance yang mungkin akan beberapa tahun lagi ke apa bisa diaplikasikan di lapangan. Nah ini apa namanya kok sepertinya masih lumayan ada jarak gitu. Jadi kalau kita lihat yang di startup yang membuat ini dan itu, yang namanya drone, hyper speed drone dan segala macam yang sudah AI-nya sangat advance, itu sepertinya wah bagaimana kita akan berperang seperti ini begitu kan. Tapi di perang yang ini, yang tradisional pun masih dipakai begitu kan. Ya, saya penasaran ini apakah karena jarak atau sebenarnya belum ready untuk production atau bagaimana nih begitu. Tapi apa mungkin yang bisa secara logika kita ekstrapolasi adalah ya sepertinya ke depannya harusnya ya ini tambah pintar, tambah targeted, tambah apa namanya kalau kita yang di pihak yang kena iya tambah kelihatan semuanya begitu kan. Iya, dan mungkin balik lagi ke bagaimana kalau begitu defensifnya nih. Bagaimana supaya satelit nggak bisa lihat, bagaimana supaya kan mungkin sempat ada yang katanya menggambar pesawat palsu gitu ya, yang mengecoh recognition gitu ya. Kalau China tahu tuh ada yang katanya ada yang ngecat atapnya itu dengan biru supaya nggak bisa. Supaya nggak itu ya. Itu gimana Pak Rey? Nah itu nggak tahu. Itu salah satu susahnya sekarang di sosmed ya. Iya terlalu banyak. Kayak ini benar atau terlalu banyak source gitu. Iya. Kalau saya lihatnya, maksudnya dari tatanan dunia sekarang, data itu jadi penting sekali dan kontrol terhadap data. Waktu itu sempat ada paper kan Pak yang kita sebagai manusia itu bisa di-track di seluruh internet. Walaupun kita pakai nama-nama anonim gitu segala macam kan, hanya dari cara bicara dan lain-lain gitu kan. Itu hanya satu hal yang sangat minor dari data science gitu kan. Sebenarnya dari saya aktivitas saya tiap hari, saya sudah ketahuan gitu kira-kira saya akan ada di mana gitu. Ini pas waktu lagi Ramadan lagi sama keluarga gitu. Ini justru saya rasa itu yang paling bahaya. Jadi
teknologi satelit kan sudah lama, ada di mana-mana, udah deployed, udah lama sekali. Tapi analisis dari data yang segitu banyak dulu manual gitu, dan sekarang bisa dikerjain AI dan cepet langsung banget. gitu. Jadi walaupun perangnya masih perang fisik gitu, masih peluru gitu. Saya yakin itu Maven yang dipakai di belakang untuk targeting gitu, dan memilih targetnya, karena pemilihan target itu bagian utamanya dari intelijen kan. Iya. Dan juga ada, saya barusan lihat pagi ini ya, mulai percobaan untuk memakai kecoa sebagai alat attack juga gitu. Jadi mereka pasang sesuatu di kecoa itu. Jadi kecoa itu bisa disetir, bisa masuk ke area-area yang untuk drone pun sekarang impossible begitu kan. Nah, kalau sudah begitu ya oke, mungkin pakai pembasmi saya dulu gitu ya. Tapi kan tambah sulit lagi begitu kan. Nanti kita di mata-matai cecak. Waduh, Kalau di Indonesia cecak. Itu ngeri juga ya kalau bayangin perang dengan menggunakan AI, teknologi itu emang nggak ada habisnya kayaknya Mbak Pandu sama Pare ya. Nah, tadi kan Pare sebetulnya udah berulang kali menyebut defense-nya kita gimana, Nah, kalau ada nggak sih sistem atau sistem yang dipakai untuk bisa menutupi citra satelit gitu, spasial kita nggak kelihatan gitu. Ada nggak sih musuhnya dari MSS gitu kira-kira? Ada nggak kira-kira? Nah, kalau itu spesifik terus terang saya kurang tahu, tapi saya yakin ada, itu sudah kepikir lah paling tidak ya untuk itu ya. Tapi kan selain dari satelit juga ada yang macam-macam. Seperti yang tadi Mbak Pandu sebutkan, mungkin istilahnya cognitive security ya, supaya mendefense mental kita nih dari kena penggiringan opini massa dan sebagainya begitu kan. Cyber security juga defense-nya bagaimana. Kemudian yaitu melindungi physical infrastructure yang sangat penting, dan balik lagi ke yang supply chain, kembali ke poin yang tadi Mbak Pandu sebutkan, kalau kita semua tahu bahwa yang namanya war, yang namanya kelangsungan hidup perlu energi gitu kan. Kok ternyata kita masih sangat tergantung dengan oil ya. Dan dan malah kalau dibanding dengan krisis oil yang zaman dulu yang 1970, sepertinya sekarang kita justru lebih tergantung lagi dengan oil begitu loh. Lebih butuh energi Nah, ini balik lagi sepertinya saya lihat yang China lakukan sekarang, yang mereka banyak bekerja di alternative energy, itu juga salah satu part yang bisa dieksplor untuk itu. Elektrifikasi, memang supaya kita tidak ketergantungan. Betul. Dan kalau dilihat memang US juga fokus di oil dan shale kan, juga itu yang akhirnya dia punya independensi energinya jadi kuat sekali gitu. Itu semuanya udah disiapin sebenarnya, ini bukan dadakan. Arahnya ke situ. Tadi saya tertarik mengenai bagaimana cara obfuskasi ya, jadi bagaimana supaya nggak kelihatan gitu satelit, citra satelit. Saya nggak tahu juga gitu, saya bukan orang yang ada expertise di satelit. Tapi kemarin kalau ada paper yang saya bicarakan, ada obfuskasi terhadap apa yang kita tulis di online supaya kitanya nggak ke-trace. Jadi pribadi kita. Jadi kalau saya adalah saya gitu, tapi kalau misalnya saya adalah koma ini gimana gitu kan, bisa aja gitu dia mempergunakan hal yang sama. Jadi ada obfuskasi. Jadi saya tulis sesuatu, saya masukkan ke dalam AI-nya nulis ulang supaya gayanya nggak kayak gaya saya. Misalnya kayak gitu. Ada teknik-teknik lain juga seperti kayak membanjiri big data tersebut dengan data-data yang salah. Jadi ada data di mana seakan-akan saya adanya bukan di sini, tapi saya kebetulan lagi ada di Singapura. Seperti itu. Jadinya nggak ketahuan kan lokasi kita di mana. Nah, itu kalau itu bisa dikembangkan sampai level negara untuk semua perwira negara ini gitu. Ya, itu kan itu sebenarnya salah satu solusinya supaya dibanjiri supaya big datanya juga bingung. Tapi modelnya lumayan juga itu itu compute juga. Perangnya di situ, perang silikon. Itu mungkin kembali lagi ke masalah asimetri itu ya. Sepertinya kok semakin ke sini yang namanya perang itu semakin masalah duit begitu kan. Jadi kalau masalah ransum begitu kan ya. Jadi kalau kita bukan yang paling kaya, itu bagaimana tuh? Itu sesuatu yang sangat challenging sebenarnya untuk dijawab. Kalau dengar kayak gini jadi rasanya kayak deg-degan banget ya Mbak, gimana dong? Sebenarnya ini saat-saat yang buat deg-degan banyak orang karena tentunya kita juga menghadapi perang di Timur Tengah sana sekali lagi setelah kita berapa dekade tidak ada perang gitu ya, dan perangnya panas lagi. Ini memang membuat kita makin khawatir. Tapi di sisi lain ya memang kalau kita lihat
promise-nya AI kan tentunya ini bukan cuma tantangan gitu, tapi juga sesuatu yang menjanjikan banyak opportunity juga buat Betul. kita gitu. Ini di balance juga. Indonesia sekarang bisa mengaktifasi banyak sekali startup gitu misalnya untuk masuk ke bidang ini. Saya nggak bilang bidang perang, tapi bidang AI gitu misalnya gitu. Saya rasa kita tetap bisa positif. Nah, tapi memang akhirnya kita akan masuk ke satu topik nih ya. Saya mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita bicarakan. AI ethics, Pak. Jadi etikanya untuk perang dengan bantuan AI. Dari tadi kita hanya bilang secara teknisnya seperti apa gitu. Tapi etis tidak untuk membuat AI yang milih, oh ini yang mati, ini yang masih hidup, ini yang mati, ini strategis, kalau ini mati, ini hidup, ini mati, ini hidup. Itu udah dilakukan sih. Nah itu dia, dipakai pertanyaannya etis atau tidak? enggak? Mungkin apakah bukan pertanyaannya punya pilihan atau tidak? Iya kan? Oke. Iya, mungkin terasa tidak etis pun, wah kalau tidak dilakukan nanti kita yang hancur begitu kan? Iya, mungkin gitu ya. Jadi terpaksa. Terpaksa sepertinya. Kayak Jadi banyak terpaksanya ya ke perang yang ini. karena kan mungkin kita lihat kalau bukan dari ranah perang, tapi dari ranah perang bisnis, kompetisi bisnis saja. Kita sudah banyak mendengar di mana AI companies yang besar ini membajak hak cipta habis-habisan, begitu kan? Betul. Jelas-jelas itu tidak etis ya. Tapi secara game theory, sepertinya mereka tidak punya pilihan. Kalau mereka mau milih, oh iya copyright-nya dihargai dan sebagainya, mereka akan ketinggalan dengan yang lain. Yang tinggal beli bajakan, begitu kan? Betul. Nah ini sepertinya untuk masalah perang ini mungkin malah lebih tajam lagi ke sananya, begitu ya. Karena arms race benar-benar. Karena arms race benar-benar, dan itu mungkin existential crisis, begitu kan. Ya. Aku punya pertanyaan nih ya, karena ada kemudian beberapa analis perang gitu ya, yang mengatakan bahwa 20 tahun lagi kemungkinan kalau the world is still exist ya Pak ya, tapi kan kita nggak tahu ya, 20 tahun lagi itu perang bisa jadi physicless, artinya bukan nggak ada korbannya, tetapi tidak ada deploy pasukan, hanya menggunakan AI. What do you think about that? Sebenarnya kalau kita sekali lagi melakukan ekstrapolasi, makes total sense gitu, sangat-sangat logik ya, karena kan kalau kita sudah ekstrapolasi AI bisa membidik lebih tepat, lebih jauh. Namanya manusia bisa ada problem mental, bisa capek dan sebagainya, melatihnya lama dan sebagainya. Nah, kalau mengenai ini sebenarnya juga ada startup yang sudah melihat ranah ini ya, dalam artian bagaimana sih, bisa nggak sih kita mentransfer hasil latihan dari seseorang ke orang yang lain. Itu masih sangat jauh untuk bisa di-solve, tapi daripada menunggu yang seperti itu, saya rasa make sense untuk kalau sudah ada drone, sudah ada seperti tadi killer cockroach begitu kan, ya kenapa tidak memakai itu? Itu lebih korban jiwa lebih sedikit, mungkin lebih efisien untuk war dibanding dengan manusia dan sebagainya. Seberapa jauh sih sebetulnya nanti penggunaan AI itu akan mempengaruhi sistem dunia terkait dengan yang ini? Itu kan mengerikan ya. Tadi Mbak Pandu bilang mungkin nggak sih suatu negara tuh menang tanpa dia harus ngapa-ngapain, tapi dengan penggiringan ini, itu mengerikan gitu, Mbak. Dan saya sendiri kalau lihat, nggak tahu ya, kalau Mbak Pandu kan memang ahlinya di bidang AI, Pak Ray juga gitu. Tapi kalau saya lihat kadang-kadang ini beneran atau enggak, susah banget bedanya. Tambah susah dan tidak hanya itu. Kalau dulu kan mungkin istilahnya kita pakai buzzer ya. Buzzer itu kan kembali, itu kan orang, mungkin teks-teksnya juga sangat kelihatan, ini teks buzzer tinggal copas-copas begitu kan, bisa capek, harus dibayar dan sebagainya. Dengan AI infinite skill sekali lagi gitu. Dan kedua mungkin adalah kalau sudah ada mesin persuasi yang sangat mumpuni seperti itu, bahkan tidak harus menunggu perang gitu kan. Contoh mungkin salah satunya adalah kalau mungkin saya 30 tahun lagi perang sama negara ini nih, how can I impact the citizen supaya mereka nggak procreate? Salah satu, birth rate itu sudah menjadi problem sekarang begitu kan. Kita terus masukin social programming lewat berbagai social media sampai orang-orangnya tambah nggak procreate, lama-lama saya nggak usah perang, udah habis sendiri dalam 30 tahun gitu kan. Iya. Dulu sempat ada yang bilang, jangan-jangan kita sebenarnya our biggest interaction with AI itu justru sebelum AI muncul, justru munculnya di algoritma social media. Itu justru yang paling besar, yang mengontrol begitu banyak orang.
Dan itu sebenarnya AI yang dalam tanda kutip paling powerful, walaupun tidak sekompleks AI yang sekarang dan lain-lain. Dan bayangkan kalau misalnya itu sudah dikontrol juga oleh AGI atau ASIs, super intelligence. Apakah itu menjadi sesuatu yang berbahaya untuk manusia? Tapi kita belum tahu ya, basically kapan akan munculnya super intelligence ini. Tapi ada beberapa perkiraan, kayaknya Kurzweil bilang tahun 2029 sudah ada AGI, tahun 2033 humans merge with AI, right? Itu kan katanya seperti itu gitu. Maksudnya ini saya kutip dari Kurzweil saja gitu. Kalau kita dari tadi berbicara sekarang ini, tapi kalau konteksnya masih di bawah 1 dekade lagi, 2033 itu sebentar lagi loh. Apakah sekarang strategi-strategi gerakan-gerakan yang dilakukan gitu, nggak usah 30 tahun lagi gitu, itu sudah memperkirakan singularity yang datang di 2033. Mungkin akan saya sambungkan dengan pertanyaan kita yang tadi ya, yang sebelum tadi. Jadi kalau tadi kan kita bicara mengenai granularitasnya adalah negara begitu. Betul. Kalau kita mau melakukan defense, kalau kita mau membuat AI sendiri, bagaimana kita yakin bahwa AI ini 100% pro kita begitu kan? Kalau kita sudah ngomong mengenai mau merge dengan AI, Mbak akan percaya nggak dengan AI yang dibikin sama company ini? Gimana caranya yakin? Aduh ini AI bakal 100% ngebelain saya untuk our well-being dan sebagainya macam gitu kan? Atau jangan-jangan tiba-tiba ada iklan, ada subprogramming jadi bagaimana begitu loh? Aku justru kayak kepikiran apa yang dibawa Neuralink. Neuralink itu kan dia bilang ada 10.000 pasien kalau nggak salah by next year atau by tahun berapa. Nah aku nggak tahu next year atau tahun berapa. Itu kan juga akan berhubungan dengan growth. Betul. Sih, gitu. Apakah benar gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang kayak kalau teknologi yang sovereign justru saya ngelihat gerakan China untuk pindah ke open source untuk AI-nya itu sebenarnya very smart decision. Karena akhirnya semua startup di Indonesia pun gitu kalau mau buat AI yang sovereign pakai those models gitu basically. Padahal apakah mereka sovereign atau tidak kita nggak tahu, seperti Bapak bilang tadi di awal gitu. Modelnya walaupun open source kita nggak tahu weights ini artinya apa gitu. So akhirnya jadi pertanyaan, apakah memang benar kita nggak bisa apa-apa sampai kita punya model? Apakah we don't have even a seat on the table gitu untuk keputusan global kalau kita nggak punya gitu? Apakah seperti itu gitu? Nah balik lagi itu kan kalau kita memiliki model personal pun, apalagi kalau kita sudah berintegrasi ya melalui suatu cybernetic gitu, jangan-jangan weight-nya otak kita pun di fine tune sama ini nih gitu kan? Jadi exocortex. Nah itu jadi bagaimana tuh? Masa solusi satu-satunya adalah semua kita sendiri-sendiri perlu nge-train AI kita sendiri dari awal, yang sepertinya nggak realistik juga begitu kan? Nah itu makanya yang lumayan worrying adalah semakin kita ekstrapolasi ke sini kok sepertinya semakin power law-nya ini mengerucutnya semakin tajam ya. Jadi yang paling punya banyak duit, paling punya banyak power sekarang, yang paling dulu mendapatkan yang paling advance, ya udah konsentrasi ke sana terus gitu. Yang lain-lain ya seperti bahkan kita sebagai individual pun gimana nih gitu kan. Kalau nggak ketinggalan ya kita pakai AI ini yang nggak tahu nih ada agenda apa sebelum merge sama kita begitu kan. Saya waktu itu sempat ini berkat Pak Rey juga waktu itu saya nulis untuk jurnal OJK yang Explainable AI kan. Dan itu yang dikhawatirkan waktu dulu ketika orang-orang yang pertama arahnya ke AI nih gitu. AI jangan black box dong supaya kita bisa tahu isinya apa gitu. Tapi accidentally the best AI that we stumbled upon yang performance-nya paling bagus justru black box. Istilahnya dia kita nggak tahu dia keputusannya dari mana gitu. Kalau sekarang mungkin kita hanya pakai untuk keputusan kita makan di mana nih, restoran mana yang kita datengin gitu segala macam gitu. Tapi kalau begitu sudah sampai ke titik di mana kepala negara mana yang kita serang selanjutnya. Betul ya. Atau bahkan untuk Bank Indonesia. Kalau kita mau menentukan kebijakan interest rate. Nah, itu bagaimana nih? Apakah AI ini rekomendasinya neutral atau mungkin ada agenda sesuatu begitu kan? That's a very good point. Kita nggak tahu weights-nya apakah sesuatu tidak. Mungkin kita kembalikan ke manusia. Keputusan-keputusan itu. Jadi tidak melibatkan AI.
Mungkin, tapi udah nggak bisa lagi ya. nah itu The speed akhirnya gitu, iya, kayak speed gitu kan. dalam konteks peperangan saja ya Pak ya, Iya. kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya melawan Israel dan Amerika dengan kecepatannya Maven gitu, harus punya kecepatannya Maven juga sebenarnya gitu. Betul. Kecuali memang serangan-serangannya yang teroristik gitu ya, yang benar-benar asimetrik dengan cara itu gitu kan. Iya. Dan mungkin kita masih masih agak diprogram oleh movies ya, oleh bioskop gitu kan, di mana setiap ada asimetrik, war asimetri, itu selalu di bioskop selalu ada solusi yang kayak wah tiba-tiba ketemu rahasia ini, kemudian bisa begitu gitu kan. Dan Kayak Star Wars ya Pak ya? Kayak Star Wars, dan entah kenapa Masuk ke Stormtroopers Death tuh aimingnya parah Salah. banget begitu ya. Iya. Tapi kan di dunia nyata nggak seperti itu gitu. Betul. Iya. Ya. Sebenarnya kenyataannya seperti itu. Memang kenyataan hegemoni itu ada kekuatan di sini. Iya. Iya. Jadi AI itu sebetulnya sekarang menjadi senjata yang luar biasa ya untuk negara-negara ya, kalau saya bilang boleh dalam tanda kutip yang sekarang adik kuasa lah, yang punya Adik uang kuasa, itu iya. tadi ya Pak Iya. ya, punya uang. Saya lihat tapi ada kesempatan di sini karena walaupun negaranya adik kuasa, tapi ini adik kuasa kapitalis yang maksudnya yang dominan ya Amerika gitu. Ini adik kuasa kapitalis yang memang dia banyak kekuatan juga ditaruh di perusahaan. Palantir misalnya, Palantir is a private company, dia a government contractor, right? Gitu. OpenAI dan lain-lain gitu. Jadi mungkin justru kita juga harus istilahnya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti ini, ya tentunya dengan jaga sovereignty ya gitu. Jadi misalnya kita bilang saya nggak tahu ya, misalnya kita bilang ke salah satu AI lab, boleh setup data center di sini gitu, boleh build apa aja di sini gitu, asal kalian bikin satu sovereign model untuk Indonesia gitu. Level state kan bisa melakukan sebenarnya. Dan di sisi lain pemerintahan Amerika semakin agresif gitu dengan kontrak-kontrak dengan perusahaan AI seperti ini gitu. Ya kita juga harus bisa seperti itu. Eropa juga udah mulai banyak yang seperti itu juga. Banyak perusahaan-perusahaan yang Jan LeCun kan juga bikinnya bukan di Amerika ya kalau nggak salah. Yang perusahaan barunya Malah itu salah satu senternya di Singapura katanya. Iya kan? Nah, bisa sekali. Kita harus membuka diri ke inovasi ini gitu. Walaupun bentuknya hanya sekarang ini masih researcher yang kita kasih funding doang gitu ya. Kalau ke depannya kita bisa mengembangkan model, sebuah AI model yang Indonesia gitu, atau dibantu oleh Indonesia, that's the sovereignty yang kedaulatan yang kita bisa jaga di Indonesia. Jadi itu salah satu solusi buat Indonesia ya, Aku rasa sebetulnya, seperti itu. Iya, untuk mungkin, menahan. Gimana Pak? Iya, mungkin menambahkan dikit dari poinnya Mbak Pandu, kalau dari situasi asimetri ini apa yang bisa kita kembangkan gitu ya. Kembali kalau melihat movies nih di bioskop, kan biasanya yang jahat ini ada sistem sangat canggih, kemudian di take down-nya pakai apa? Pakai virus begitu kan. Iya. Nah, mungkin di AI ini pun ada riset-riset yang di area situ gitu. Jadi contoh kalau di computer vision kan ada yang namanya adversarial input ya. Iya. Nah, itu mungkin kembali ke pertanyaan, kalau kita dilihat dari satelit lalu AI itu ngelihat pakai itu, bisa nggak kita membuat input yang adversarial ke sana supaya nggak bisa lihat gitu jadi invisible untuk dia. Jadi invisible atau jadi malah ngaco dan sebagainya begitu kan ya. Itu mungkin salah satu arah defensif asimetri yang bisa kita eksplor juga gitu. Jadi kalau dari perbincangan Pak Ray dan juga Mbak Pandu tadi, sebetulnya memang era perang di Singularity ini luar biasa dampaknya, sangat luas jadinya dan nggak bisa terukur sebetulnya jadinya ya. Gimana Mbak? Saya rasa bukan nggak bisa terukur, tapi diukurnya itu sekarang membutuhkan alat, di mana kalau kita nggak punya alat tersebut, kita jadi nggak punya view. That's the problem sebenarnya gitu. Ya kita bisa saja gitu, kita membuat cara untuk menyerang secara asimetris gitu, model-model yang lebih besar gitu, prompt engineering dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya dia sampai level military grade, berarti serangannya juga harus military grade kan gitu. Saya FYI, semua model-model, semua produk-produk OpenAI, Claude, bahkan something like Starlink gitu, itu kalau dia sudah berkontrak dengan Amerika, dia bikin versi produknya untuk Amerika. Yang Starlink misalnya punya Starshield. Satelitnya beda total, fiturnya juga beda total gitu. AI juga sama gitu. Cloud dia punya model sendiri, berdasarkan model yang mana, tapi diubah gitu, seperti itu. Jadi untuk kita bisa menyerang kembali gitu, kita harus at least punya akses kepada model ya. Bahkan modelnya aja kita nggak punya akses sekarang itu gitu. Jauh sekali dari open source gitu kan.
China punya banyak sekali open source model. Apakah open source model itu yang dipakai untuk situasi perang, untuk military grade? Military grade is just that. Jadi waktu dulu military grade encryption itu dulu cuma sebuah enkripsi yang hanya bisa dilakukan oleh komputer-komputer tertentu waktu itu gitu. Yeah. Sekarang udah dipakai di mana-mana military grade encryption kan. AI masih dalam tahap di mana model tertutup itu running di komputer tertutup dipakai oleh negara, state level actors. Jadi mungkin ya itu. Saya rasa kedaulatan itu penting sekali untuk negara kita juga gitu. Dan memang harus ada gitu perkembangan ke arah sana. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi kayaknya cukup yakin juga sih kita punya sumber daya manusia yang sebetulnya canggih-canggih gitu, pinter-pinter kayak Pare, Mbak Pandu juga di bidang yang AI dan sebagainya kan juga banyak. Pare cerita dong yang kemarin kita kan ada AI Society ya yang Pare perkenalkan ke saya juga itu waktu itu ada komunitas AI yang AI Institute Ya, for Progress. For Progress kan itu mau ceritakan juga nggak Pak? Oh iya, iya sih. Jadi itu adalah sebenarnya suatu accelerator program itu. Tujuannya sih dari kita dari Alpha JBC ya itu ingin menyemangati, menggerakkan AI adoption di Indonesia begitu kan. Ya, jadi dari situ idenya adalah kita mulai dengan berbicara dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, konglomerasi grup dan sebagainya. Kemudian istilahnya belanja pain points lah, belanja masalah apa sih sekarang yang paling urgent nih, paling impactful di tempat Bapak Ibu yang mungkin bisa diselesaikan dengan AI. Dan kemudian dari situ kita melakukan penjodohan nih, matchmaking antara yang butuh dengan AI startup yang mungkin mempunyai solusi itu gitu. Ya tujuannya dari situ adalah ya pertama sebisa mungkin kita mendorong perusahaan-perusahaan yang sudah established di Indonesia untuk AI adoption, dan kedua juga untuk menggalakkan startup scene AI di Indonesia itu sendiri gitu. Bisa nggak sih ada startup AI di Indonesia yang bisa masuk ke commercial agreement, dan ya syukur-syukur kemudian bisa ke regional, bahkan lebih amazing lagi kalau bisa ke global begitu kan. Ya, jadi tujuannya kira-kira seperti Berarti itu. dari yang disampaikan Pare ada harapan lah Mbak. Berarti untuk Indonesia ya. Satu hal di AI karena memang basically field ini masih kita nggak bisa bilang niche karena banyak sekali yang ada di situ ya gitu. Tapi kayak kemarin ada mixture of experts misalnya gitu. Inovasi-inovasi baru di bidang AI itu banyak yang game changing banget loh gitu. Jadi kemarin China yang melakukan banyak gitu. Tapi siapa tahu di Indonesia juga ada yang cukup pintar gitu untuk mendapatkan gebrakan baru. Sebagai analogi, otak kita ini kan pintar sekali nih sebenarnya. Our brains, right? Kita sehari nggak butuh listrik sebanyak AI kan? Yes. Kalau kita bisa membuat AI, artificial intelligence dalam konsep sesungguhnya ya, bukan hanya LLM gitu misalnya gitu, yang butuh energinya jauh lebih dikit gitu. Ya sama dengan otak manusia lah basically gitu. Siapa tahu gitu. Jadi maksud saya adalah ceilingnya masih ada gitu. Jadi kita belum sampai ceiling of the optimization of AI gitu. Saya rasa masih sangat bisa untuk orang Indonesia, asal kalau misalnya orang Indonesia di bidang ini dan fokus gitu, dan memang pemerintahan fokus untuk mengembangkan ini sebagai sebuah think tank misalnya gitu. Bisa ada beberapa hal yang muncul dari sana gitu. Asal serius gitu ke arah situ. Ya, good point. Yes. Masih ada harapan Masih ada di harapan. tengah situasi yang seperti ini. Mungkin ya, mungkin bisa kontak nanti langsung ke Pak Re. Siap. Ya, oke, baiklah. Kita hari ini sudah diskusi sudah hampir 1 jam, menarik sekali, dan latar belakangnya memang konflik Iran versus Israel Amerika. Ini adalah contoh yang sangat kuat tentang bagaimana perang modern itu bersinggungan langsung dengan AI, dengan infrastruktur AI. Di permukaan itu masih sama, masih seperti perang fisik biasa. Ada eskalasi geopolitik yang masih klasik. Di bawah permukaan yang ikut menjadi sasaran dan pertaruhan itu bukan hanya yang biasa, bukan hanya jalur logistik saja malah, tapi juga data center, jaringan digital, akses compute, kemampuan untuk menyerang. Ketika serangan sudah mulai diarahkan ke infrastruktur digital dan pusat data, ini perang sudah bukan abad ke-20 lagi, tapi 21st century war. Di saat yang sama ada banyak benturan antara private companies
seperti Anthropic dengan pemerintahan US, banyak juga benturan mengenai etika, kepemilikan, keputusan terhadap AI ini. Dan banyak sekali hal yang sepertinya juga akan menjadi konflik di dalam industri AI ini sendiri. Pertarungan AI bukan hanya semata mengenai, oh produk saya lebih bagus, produk saya lebih canggih. Tapi siapa yang berhak mengarahkan machine intelligence ke kepentingan negara? Indonesia harus ada di sini, menurut kami. Harus lebih agresif menjalin kontrak dengan perusahaan-perusahaan AI dan akademisi AI agar memiliki standing di dalam kompetisi global dalam bidang model, chips, compute, dan data center. Ekonomi ini adalah ekonomi baru. Nilai bukan hanya datang dari software biasa, tapi dari sistem yang bisa berpikir, mengambil keputusan, dan mengotomatisasi lapisan-lapisan. Bukan hanya penyerangan perang ini tadi gitu, tapi defense, ekonomi. Menjaga supaya tidak ada penggiringan oleh negara lain atau AI negara lain. Ini adalah perebutan posisi di dalam agentic economy dan hegemoni dunia pada saat yang sama. Ini adalah definisi dari dekade berikutnya. Dan ini adalah Bloomberg Technos Podcast, Technozone. Nama saya Pandu Saswardoyo. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Ray. Terima kasih. Dan juga Mbak Maria. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.